kita bisa berkumpul dan hadir dalam melaksanakan salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia kita berupa nikmat-nikmatnya, sehingga perpaduan nikmat tersebutlah kita dapat melaksanakan rutinitas kegiatan kita sehari-hari, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya beliaulah kita semua dapat mengikuti ajaran dan anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pahlawan revolusioner Islam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmiah, dari alam kebodohan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mengikuti, menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah kelak kita dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang berbahagia. Hari ini kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu kita berada di hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tidak lain adalah salah satu peristiwa yang begitu bersejarah buat kita umat Islam. Bicara Idul Adha berkaitan langsung dengan sejarah daripada Nabi Allah Ibrahim beserta putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Memang di antara para nabi ada nabi tetapi Allah berikan karunia berupa kekayaan. Nabi Ibrahim nabi tetapi kaya. Nabi Sulaiman nabi tetapi juga kaya. Nabi Allah Ibrahim ini pernah berkurban, menyembelih hewan kurban 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Sampai-sampai malaikat heran, sampai-sampai manusia seluruhnya kagum dengan keberanian Nabi Allah Ibrahim. Beliau berkurban sebanyak 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Dipuji oleh malaikat, dikagumi oleh manusia, maka timbullah manusiawinya seorang Nabi Allah Ibrahim. Apa yang keluar dari ucapan beliau? Jangankan 300 ekor onta, jangankan 1000 ekor kambing, andaikan saja saya punya putra, punya seorang anak, saya akan sembelih anak saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Saat itu Nabi Allah Ibrahim berkata, beliau belum punya keturunan. Singkat cerita, beliau setelah mendapatkan keturunan dari Siti Hajar, yaitu anak sematawayang yang diberi nama Ismail alaihissalam. Tatkala Ismail sedang lucu-lucunya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Nabi Ismail sedang lucu-lucunya, itu datang teguran dari Allah melalui mimpi. Di dalam mimpi Nabi Ibrahim ditegur, ya Ibrahim, ufi binuzrika. Ibrahim, bayar nazarmu. Dulu pernah ngomong apa? Jangankan 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Sekarang kau punya putra, laksanakan nazarmu. Sembelih Ismail. Ujian begitu besar yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baru punya keturunan, anak sematawayang, tapi diperintahkan untuk disembelih. Nabi Allah Ibrahim berpikir, berturut-turut ini mimpi. Apa benar ini datangnya dari Allah? Atau memang benar ini datangnya dari setan? Ternyata benar, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ketika itu Nabi Ibrahim mau tidak mau dengan keimanan yang begitu besar,
dengan kebesaran hatinya yang luar biasa, perintah Allah dijalankan. Tatkala itu iblis tidak senang melihat orang yang imannya kuat. Tatkala itu iblis tidak senang, bahkan benci dengan orang yang imannya kuat. Datanglah iblis kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa kata iblis? Ibrahim, jangan kau laksanakan perintah menyembelih anak kamu itu, karena Allah enggak senang kalau kamu punya keturunan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Iblis, ini urusan saya dengan Tuhan saya, urusan saya dengan Allah, enggak bisa kau melarang. Minggir. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus ujian imannya. Iblis pun enggak tinggal diam. Bapaknya enggak kena, datang dia godain kepada istrinya. Datanglah yang namanya iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu anakmu dikemanain itu Ismail? Oleh bapaknya, oleh suamimu. Saya tidak tahu. Anakmu itu mau disembelih. Apa kata Siti Hajar? Mau disembelih? Kok bisa begitu? Itu perintah Allah. Kata siapa? Kata Ibrahim. Apa jawab Siti Hajar? Iblis, kalau memang itu perintah Allah, jangankan anak saya Ismail, saya ibunya siap disembelih juga. Luar biasa keimanan seorang istri Nabi Allah Ibrahim. Gak pernah digoda yang namanya Siti Hajar. Datang iblis menggoda Ismail. Apa kata iblis? Ismail, kamu tahu mau dibawa kemana? Gak tahu. Kamu itu mau disembelih. Siapa yang nyuruh? Allah. Bapakmu yang akan menyembelih. Perintah Allah? Iya, perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, kata Nabi Ismail kecil, langsung itu, izhab ya na'in, pergilah kau terkutuk. Kalau itu perintah Allah, saya termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa keimanan seorang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan Siti Hajar. Luar biasa. Langsung kemudian iblis mau bicara lagi, langsung Nabi Ismail mengambil kerikil, melemparkan itu, ditimpuklah iblis. Izhab ya na'in, pergilah kau terkutuk. Maka terkenalah sekarang menjadi rukun dalam ibadah haji, yaitu melontar jumroh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan, di masa pandemi, di masa susah ini, semua kita pasti merasakan imbasnya. Imbas dari PPKM, pembatasan perkumpulan yang namanya kerumunan. Ini merupakan salah satu ujian buat kita. Kita dihadapkan zaman yang susah. Maka ketika kita mau berkurban, ketika kita mau sedikit mengeluarkan dari harta yang kita miliki untuk orang yang butuh terhadap kita, artinya apa? Kurban merupakan salah satu alternatif. Islam mengajarkan untuk sama-sama saling berbagi. Maka masih ada kesempatan buat diri kita yang berkelebihan harta, yang memang sudah mampu untuk melaksanakan kurban. Mari kita niatkan, mumpung ada kesempatan di hari kedepannya, masih ada hari-hari tasyrik, kita berkurban, memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Anfiq ma fil zaid ya'tika ma fil ghaib. Infakkan apa yang ada di kantong kita, insya Allah yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarkan yang di kantong kita akan datang kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi inspirasi buat saya pribadi dan buat kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah kasih sehat walafiat. Allah berikan kita semua kekuatan, kesabaran dalam menjalankan hidup. Insya Allah dengan doa-doa kita semua di hari yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang mulia ini, doa-doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga, tetangga, saudara, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang sekarang sedang dilanda musibah, yang diberikan oleh Allah penyakit, insya Allah doa-doa kita semua agar mereka yang diberikan musibah berupa penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan insya Allah doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم عظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.